Nah, sekarang kita akan mulai menganimate bola bowling. Di sini kita akan bikin bola bowlingnya jatuh dari atas ke bawah. Oke? Nah, pertama-tama biasanya gini, supaya nggak bingung, kita itu bisa mematikan reference yang kita tidak pergunakan. Nah, jadi kita fokusnya di satu objek aja, satu objek, satu karakter, atau satu prop yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat video reference yang kita akan pergunakan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya bola bowling itu ada dua kali pantulan, dua atau tiga kali pantulan. Nah, lalu kita juga lihat seberapa cepat bola bowling ini memantul. Ya, pergerakannya itu speednya cepat atau enggak. Lalu kita juga lihat seberapa tinggi pantulan-pantulan bola itu. Oke. Nah, kita akan key dulu dari atas. Oke. Kita kasih beberapa frame agar tidak langsung gerak. Lalu kita kira-kira saja agar sampai bawah. Oke, tapi sebelum itu sama seperti pada saat kemarin kita belajar basic ball, ya. Pasti jumlah naik dan turunnya itu pasti semakin sedikit semakin dikit ke bagian sampai bagian akhirnya. Oke. Jadi kita bikin dia naik sedikit, pada saat turun kita bisa copy dan jumlah naik dan turunnya kita samakan. Oke, naiknya sama dengan jumlah turunnya. Kemudian aku akan bikin satu kali pantulan terakhir lagi. Seperti video reference yang ada. Nah, tapi jumlah pantulannya ini bisa kita kurangin atau bisa kita tambahkan sesuai dengan feeling yang dapat pada saat kita kerjakan. Jadi nggak perlu 100% persis banget. Jadi kalau ada yang kita bisa ubah, kita edit aja. Yang penting feeling yang kita dapatkan itu sama. Oke. Nah, di sini sudah lumayan dapat beratnya. Tapi bisa kita coba graph editornya. Di sini seperti yang kemarin aku jelaskan juga, untuk bouncing ball itu mempunyai graph editor yang sangat unik. Jadi di sini pasti harus dibikin tajam karena semakin ke bawah semakin ngebut. Oke, lalu kita coba lihat speednya apakah dapat atau enggak. Oke, kelihatan berat bukan? Tapi mungkin di sini aku ngerasa kayak pantulannya ke atas terlalu tinggi. Nah, jadi ini mungkin bisa agak sedikit diubah ketinggiannya. Lalu diubah juga grafnya lagi sedikit. Oke, aku mau coba kalau seandainya speednya lebih dicepatkan lagi sedikit, apakah bisa dapat lebih bagus atau enggak? Nah, di sini kelihatan dia sedikit lebih cepat. Ya, mungkin segini cukup. Sudah kelihatan berat. Coba kita lihat lagi video referensinya, apakah mempunyai feeling yang mirip. Nah, kalau bingung juga ini bisa ya, kita bisa menggunakan patokan dari jumlah yang kita hitung dari video reference. Jadi misalnya dengan ketinggian segini dia membutuhkan berapa lama sampai ke lantai, kemudian naiknya berapa jumlah framenya, turunnya berapa jumlah framenya. Itu kita bisa hitung. Di sini pada saat dia naik kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia menggunakan total 8 frame untuk pantulan pertama. Nah, itu kita bisa jadi patokan buat pengerjaan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih sama. Nah, itu bisa kita edit sedikit juga ya. Kalau misalnya kita ngerasa udah animasi kita tapi di sini sudah oke, Nah, aku ngerasa sih sini animasinya sudah oke ya. Jadi aku nggak ngerubah lagi. Nah, sedikit tips lagi untuk bikin bouncing ball ini,
kurvanya jangan sampai di ujungnya itu ada sedikit belok seperti ini. Jadi untuk turun ke bawah itu benar-benar harus lurus. Ya, karena dia ke bawah itu cuman terjun bebas aja, terjun bebas dan cepat. Nah, jadi kurang lebih begini bouncing ballku. Bouncing ball untuk bowling ball.